Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk pembelajarannya. Anggi, silakan. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk pelajaran nama manusia sampai kita mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu absen dulu ya. Nita, hadir Bu. Vero, Hadir Bu. Intan, hadir Bu. Rahel, hadir Bu. Nia, hadir. Ade, Rama, Nabila, Bu. Anggi, Hadir. Robiato, hadir Bu. Sahabat drama hari ini. Adik, dia kemana? Bolos Bu. Saya tidak kalian tanya kenapa dia tidak masuk. Anggi teman dekatnya Bu, pasti perlu tahu. Tadi pagi dia katanya sembelit Bu, jadi dia pergi. Untuk materi kita hari ini tentang konsep manusia dalam ruang dan waktu kan? Ya, Bu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu ada sedikit kata-kata motivasi, yaitu kegagalan dan kesuksesan memerlukan waktu yang sama. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk meraih kegagalan atau kesuksesan itu. Itu kata-kata yang Ibu ambil dari Mario Teguh. Ibu mau nanya nih, kalian tahu nggak sih bagaimana konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah? Saya Bu, ya Intan. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah adalah konsep yang penting dalam memahami perkembangan sejarah manusia. Baik, jelas sedikit ya. Kenapa konsep ruang dan waktu tadi dibilang manusia berperan penting? Karena manusia itu merupakan subjek utama dalam peristiwa sejarah. Kenapa? Karena manusia itu sendiri yang berinteraksi secara langsung dengan ruang dan waktu untuk menciptakan perubahan dan berkembang pada manusia itu sendiri. Sebelum dilanjutkan, Ibu menjelaskan yang tentang manfaat konsep ruang. Nah, untuk konsep ruang merupakan tempat berkumpul dan berinteraksi untuk melakukan aktivitas seperti kita saat ini. Ini merupakan ruang atau tempat, itu bisa menjadi sebuah peristiwa sejarah juga untuk kehidupan yang akan datang. Dan kalau untuk waktu, itu waktu adalah dimensi yang mengukur manusia melacak perkembangan sejarah dari waktu ke waktu. Waktu itu dapat diukur dalam berbagai skala, yaitu detik hingga abad. Nah, manusia menggunakan waktu untuk mengorganisir sebuah peristiwa sejarah, memahami urutan kronologi dan mengidentifikasi dalam waktu yang berbeda. Sebelum kita latihan, Ibu mau buat kelompok, mau memberikan saya tugas. Kita buat 3 kelompok. 3 kelompok berarti kalian ada yang 4, ada yang 3. Nanti kalian speed, kalian mendapat konsep mendapat materi tentang apa, yaitu 3 kelompok itu ada tentang konsep manusia dalam sejarah dan konsep ruang dan waktu. Kalian membentuk kelompok itu yang bentuk atau kalian yang bentuk? Baik, ini satu kelompok jadi kelompok berapa ya? Iya, berempat. Ini bertiga jadi satu kelompok. Ibu minta perwakilannya untuk maju ke depan untuk men-screen kalian dapat materi apa. Yang dapat materi konsep manusia dalam sejarah itu presentasi hari ini.
karena kelompok 1 dan untuk kelompok 2 dan 3 yang ruang dan waktu itu minggu depan, tapi infografisnya dibuat hari ini. Ayo perwakilan kelompok maju ke sini. Bismillah. Kelompok 1 mendapat konsep waktu, berarti presentasinya minggu depan. Ya, selanjutnya. Ya. Timo. Konsep ruang berarti minggu depan juga, tapi infografisnya dibuat hari ini. Nah, kelompok yang tersisa presentasi hari ini konsep manusia dalam sejarah. Infografisnya dibuat besar. Yang bagus ya. Ini deh. Nah. Ini dikit-dikit deh. Dikit-dikit deh. HP-nya hanya digunakan untuk buka angka ya. Itu jangan hanya buka sosmed. Kita tidak membantu temannya, kita ini lagi mencari materi itu. Coret aja namanya, Bu. Namanya. Ada kelompok 1 sudah siap infografisnya. Kelompok konsep manusia ruang dan waktu sudah siap infografisnya. Sudah, Bu. Ayo perwakilan untuk presentasikan di depan atau mau tiga-tiganya boleh. Konsep. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari infografis yang kami buat, yaitu konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Konsep manusia dalam ruang sejarah, manusia terdapat banyak definisi menurut para ahli ternama tentang manusia, namun definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manus, Sanskerta, mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok yang jenis atau seorang individu.
Baik. Sejarah yang membahas kelompok masyarakat dalam hal ini adalah manusia. Dapat dikatakan bahwa sejarah merupakan ilmu tentang manusia. Namun dalam sejarah bukan cerita tentang masa lalu manusia secara keseluruhan. Demikian pula dengan manusia yang menjadi objek penelitian antropologi ragawi. Seperti yang hasil penelitian Steve Foss dalam Mapping Human History 2006 yang berhasil melacak asal-usul manusia dari tempat benua dan penyebaran di seluruh dunia selama lebih 150.000 tahun yang lalu. Nah, untuk terakhir, manusia dalam sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah khayalan. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa, seperti hewan yang bisa kita ambil dari kutipan Bapak Ali 2005. Di dalam konteks ini, ingatan manusia memegang peran yang sangat penting. Ingatan itu digunakan manusia untuk menggali kembali pengalaman yang pernah dialami. Baik, saya akhiri. Selamat siang. Baik, kesimpulan dulu untuk kelompok akhir. Baik, untuk kelompok selanjutnya minggu depan kan. Jadi kalian harus mempersiapkan infografis lebih bagus dari kelompok hari ini. Yang lebih bagus nanti Ibu kasih reward nilai tambahan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu simpulkan dulu ya dari materi yang Ibu jelasin sedikit tadi, yaitu kesimpulannya ketiga konsep, yaitu konsep manusia, ruang dan waktu saling terkait dan saling mempengaruhi dalam sejarah karena manusia berinteraksi dengan ruang dan waktu untuk menciptakan sebuah peristiwa sejarah yang kemudian akan memiliki dan memahami konsep manusia. Ruang dan waktu dan sejarah, dengan sejarah kita dapat lebih memahami kompleks dan perkembangan sejarah manusia dan memahami bagaimana perubahan sejarah terjadi dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Dari penjelasan Ibu ini kita dapat mengambil makna yang mana sejarah itu tidak luput dari 3 hal, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, di mana masa lalu itu akan mempengaruhi apa yang terjadi di masa kini, dan masa kini itu akan mempengaruhi di masa yang akan datang. Nah, sebelum Ibu akhiri, untuk ketua kelas, doa dulu. Baiklah, berakhirnya mata pelajaran sejarah pada siang hari ini. Kita berdoa pembelajaran masing-masing berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.